Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai mikromeritik. Ini adalah video yang kedua tentang mikromeritik, salah satu bagian dari kuliah preformulasi. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimanakah cara untuk menentukan ukuran partikel. Jadi ini adalah beraneka macam cara yang bisa digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Tidak semua sih, cuma beberapa yang akan kita bicarakan. Dan kebanyakan dari cara itu kita pilih berdasarkan ukuran atau perkiraan ukuran yang kita duga terhadap sampel kita itu. Jadi penentuan ukuran partikel apa yang kita pilih itu tergantung dari berapakah ukuran partikel yang kita duga ada dalam sampel kita itu. Ketika sampel kita mempunyai ukuran yang paling besar, misalnya ukuran granul maupun juga serbuk yang ukurannya di atas ya sekitar 10 ke atas, 10 mikron ke atas, maka kita bisa menggunakan metode pengayakan atau sieving. Nanti yang akan kita bahas hari ini. Kemudian metode berikutnya yaitu ketika ukurannya itu lebih kecil daripada granul, jadi ukuran serbuk atau powder, maka kita menggunakan metode mikroskop biasa yang kita pakai di lab mikrobiologi misalnya ya, mikroskop optik atau optical mikroskop. Atau bisa juga untuk ukuran tersebut kita menggunakan metode sedimentasi ataupun metode counter. Kemudian metode berikutnya yaitu metode permeabilitas gas dan juga metode adsorpsi gas. Untuk keduanya adalah untuk ukuran sekitar 1 mikron, yang juga keduanya akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kemudian metode yang lainnya mirip dengan metode sentrifugasi. Ketika metode sentrifugasi itu kita aplikasikan untuk ukuran yang lebih kecil daripada 1 mikrometer, misalnya ukuran nanometer, maka kita bisa menggunakan metode ultra centrifuge. Jadi ini metode sedimentasi yang dimodifikasi dengan menggunakan tambahan sentrifugasi, artinya sedimentasi dengan peningkatan peningkatan gravitasi. Kemudian juga metode mikroskop untuk yang lebih kecil kita kenal dengan nama elektron mikroskop ya, tapi nggak akan kita bicarakan keduanya, elektron mikroskop maupun ultrasentrifugasi ini pada kesempatan ini. Kita hanya membicarakan untuk dispersi kasar ke atas. Ini kita mulai metode yang pertama, yaitu metode optical mikroskopi. Jadi pada metode ini kita pakai untuk melihat partikel yang ukurannya sekitar 0,2 mikrometer atau 200 nanometer sampai dengan 100 mikron atau 100 mikrometer. Jadi ini bisa kita pakai juga untuk nanopartikel, tetapi yang ukurannya di atas 200 nanometer. Pada metode mikroskopi ini kita melihat dengan menggunakan bantuan alat mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer. Ini adalah gambaran dari mikrometer. Jadi mikrometer ini biasanya ditaruh di lensa okuler, bisa sering kita pakai, kita taruh di lensa okuler. Kemudian di dalam mikrometer ini ada skala-skalanya. Contohnya ini yang lebih jelas ya. Jadi di sini saat dalam mikrometer ini dilengkapi dengan skala dari 1 mm. Jadi segini adalah 1 mm. Kemudian terbagi-bagi dalam beberapa mikrometer, sehingga bisa kita lihat dari sini segini adalah 1 nanometer. Kemudian dari 0,9 ke 1 ini adalah 0,1 mm atau 100 mikrometer segini. Otomatis separuhnya yaitu 0,05 mm, separuhnya gini ya, 0,05 ini ya, 0,05 mm atau 500 mikrometer ya, segini 1 mikrometer, segini 500 mikrometer. Kemudian skala terkecilnya ini ya, yaitu 0,05 mm.
Ini kelengkapan dari optical mikroskop, yaitu mikrometer. Kemudian kalau kita melihat partikel dengan mikroskop, maka itu kita mengamati gambar dari proyeksi partikel tersebut. Jadi partikel yang 3 dimensi diproyeksikan menjadi 2 dimensi pada kondisi diam yang paling stabil. Itu adalah diameter proyeksi yang kita amati, atau dl. Kemudian dalam melihat dl itu, karena bentuknya partikel tidak selalu sferis, tidak selalu bulat, maka ada beberapa istilah untuk diameter. Yang pertama yaitu diameter Martin. Maksudnya ini gambaran partikelnya, misalnya partikel yang agak mirip segitiga ini, maka dalam partikel yang seperti ini kita kenal yang namanya diameter Martin, yaitu diameter yang paling pendek dari partikel tersebut. Setelah kita taruh pada posisi diameter itu, kita taruh pada posisi yang sejajar dengan paling panjang. Jadi kalau kita ambil paling panjang di sini, itu kita sebut dengan diameter Feret, maka diameter yang bagian garis yang sejajar dengan paling panjang ini, yang melewati titik pusat massa di sini berarti ya, maka jarak dari perpotongan antara garis yang sejajar dengan yang pertama tadi, dari sini perpotongan dengan bentuk bahan dari sini berarti ya, di sini perpotongannya dengan di sini, maka jaraknya ini disebut dengan diameter Martin, yang pendek berarti ya. Kalau Feret tadi yang panjang, kemudian yang panjang ini punya garis yang sejajar yang melewati tengah massa, titik pusat massa, kemudian kita bisa mendapatkan diameter Martin. Kemudian yang ketiga yaitu kita bayangkan segitiga ini sebagai suatu lingkaran, maka diameternya itu kita sebut dengan diameter terproyeksi. Jadi yang dimaksud dengan diameter terproyeksi yang kita ukur adalah yang kita proyeksikan bentuk ini sebagai suatu lingkaran. Ini nomor 3, berarti dari sini sampai dengan bagian sini diameter terproyeksi. Itu yang kita dapatkan data pengukuran dengan menggunakan mikroskop. Jadi pertama dilengkapi dengan mikrometer, kemudian biasanya kita megang counter penghitung dia untuk menentukan berapa banyak partikel yang akan kita hitung. Oke. Ini adalah gambaran juga dari optical mikroskop yang tidak pakai mikrometer, yang dikonekkan dengan layar komputer. Kalau ini kita melihat langsung dengan mata kita amati di sini ya, pakai mata kita langsung kita melihat partikel ini, tidak menggunakan perangkat komputer. Kalau ini mikroskopnya kita konekkan dengan komputer yang dilengkapi dengan software, kemudian kita cukup melihat di layar komputernya saja. Jadi kita tidak capek melihat melewati lensa, kita langsung melihat layar komputer. Kemudian dengan software ini kita bisa setting di sini, contohnya aja, ini contoh softwarenya aja. Macam softwarenya banyak, ini salah satu contohnya. Kita bisa setting ukuran skalanya, ya. Kemudian dari skala segini ini artinya kita mendapatkan berapa radiusnya. Ini ya, jadi kita setting radiusnya di 10 mikrometer. Kemudian kita buat klik di setiap partikel ini, kira-kira mana yang masuk 100 mikrometer. Katakanlah ini satu klik 100 mikrometer. Kemudian kita bisa klik ini, nanti dia akan muncul. Klik ini kita muncul, klik ini akan muncul lingkaran seperti ini. Kemudian setiap kali kita klik, yang artinya adalah partikel yang ukurannya adalah 10 mikrometer, maka kita bisa dapatkan data mengenai jumlah 10 mikrometer yang sudah kita klik itu banyaknya berapa. Kemudian kita ganti skalanya, maka nanti radiusnya juga akan berubah. Kemudian ini akan mereset mulai dari 0. Kita pilih misalnya yang ukurannya 5 mikron. Berarti kira-kira ini ya, klik. Nanti kita mendapatkan ukuran 5 mikron, banyaknya berapa nanti akan terhitung di sini. Jadi tidak terlalu capek untuk melihat lensa. Ini adalah optical mikroskop yang kita konekkan dengan komputer. Apa kerugian dari menggunakan mikroskop? Ini bukan kerugian yang optical mikroskop, tapi mikroskop keseluruhan tadi ya, baik yang dikonekkan dengan komputer maupun yang kita lihat langsung melewati lensa. Kerugiannya adalah yang kita lihat adalah bangun 2 dimensi, baik dia
lingkaran yang bagus maupun atau sferis ya, maupun bentuk aslinya kadang kotak yang enggak jelas, segitiga dan sebagainya. Yang itu adalah 2 dimensi hasil proyeksi dari partikel yang sebenarnya 3 dimensi. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang berikutnya yaitu jelas ini ya, waktunya lama dan capek karena kita harus menghitung partikel yang sangat banyak. Biasanya kita menghitung minimal 1000 partikel gitu ya, sehingga datanya lebih mewakili sampel kita. Itu. Kemudian apa data yang kita peroleh dari metode ini? Kita mendapatkan data partikel length panjang atau diameter partikel, diameternya diameter panjang. Ya, dengan frekuensi berupa jumlah. Jadi panjang di sini dengan frekuensi jumlah, sehingga diameternya adalah diameter DLN. Diameter length artinya panjang proyeksi, kemudian N itu frekuensinya yaitu number atau jumlah. Itu data yang kita peroleh dari metode mikroskopi. Kemudian metode yang kedua yaitu metode pengayakan, sieving. Menggunakan suatu pengayak ya, sieve, yang pengayak itu biasanya dinomori dengan satuan mass. Jadi pengayak bisa menggunakan satuan mass yang sering. Bisa juga di Indonesia kita menggunakan satuan B. Ini satuan mass, apa bedanya? Maka kita bisa lihat di sini apa yang dimaksud dengan mass itu. Jadi mass adalah misalnya ukuran pengayak 12 mass, itu adalah apa yang dimaksud dengan angka 12. 12 adalah jumlah lubang setiap 1 inci memanjang. Jadi 1 inci memanjang, bukan 1 inci persegi. Jadi bukan 12 lubang per 1 inci persegi, bukan, tapi 12 lubang per 1 inci memanjang. Ini gambaran memanjang itu seperti ini. Contoh misalnya ya 6 mesh. 6 mesh itu artinya setiap 1 inci memanjang ada 16 lubang. Ini 1 inci. Ada 6 lubang. 1 inci, 6 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 lubang tiap 1 inci atau 6 mesh. Yang sini juga ya, 1 inci ada 6 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 mesh. Sehingga kalau 6 mesh, 1 inci persegi ada 36 lubang. Itu ukuran mesh. Kemudian kalau ukuran B bagaimana di Indonesia? Maka B itu hampir sama dengan ini, tapi B itu menunjukkan jumlah lubang per 1 cm memanjang. Itu kalau B. Jadi kalau misalnya ini adalah 1 cm, ini 1 inci, jadi kita nggak bisa misalkan ini. Kalau ini berarti 6 mesh ini berarti berapa B gitu misalnya kayak gitu ya. Atau kita balik ya, kalau ini agak susah angkanya, katakanlah 12 mesh. 12 mesh itu B berapa gitu ya. Berarti 12 mesh ini karena 1 inci 12 lubang, berarti 1 cm berapa lubang? Ya berarti tinggal 1 inci itu berapa sentimeter? Kira-kira 2,5. Berarti kalau 12 mesh itu dijadikan B adalah 12 dibagi 2,5. Kira-kira seperti itu. Itu angka perkiraannya ya, 2,5 itu ya. 12 dibagi 2,5. Atau contoh yang lainnya misalnya dari B biar mudah. B40. B40 berapa mesh? Maka B40 adalah 40 kali 2,5 mesh. 40 kali 2,5 berarti sekitar 100 mesh. Jadi B40 itu 100 mesh. Kira-kira seperti itu. Kemudian dari jumlah lubang itu kita bisa menghitung besarnya lubang. Ya, mestinya tergantung dari tebal kawatnya ini, dan tebal kawat sudah diatur oleh kompendial begitu ya. Kalau 16 mesh ke bawah berapa, yang 16 mesh sampai berapa 25 mesh itu kawatnya ukurannya berapa gitu ya. Sehingga nggak bisa langsung kita hitung dari jumlahnya 1 inci kemudian dibagi 6, 1 inci dibagi 14, nggak bisa karena ada jumlah lubangnya. Dan untuk mempermudah tinggal kita lihat aja di tabel itu ya. Ini gambaran tabelnya. Jadi kalau 16 mesh atau mesh 16, maka ukuran lubangnya adalah 1,19 mm. Jadi ini ukuran granuler ya. Kemudian kalau 18 mesh, ukurannya mestinya lubangnya lebih kecil. Karena apa? Jumlah lubangnya
tetap jumlah lubangnya menjadi 18 sepanjang sama-sama 1 inci. 1 inci 16 lubang, 1 inci 18 lubang yang ini, maka yang 18 lubang itu akan mempunyai diameter yang lebih kecil gitu ya. Semakin besar ukuran meshnya, otomatis semakin kecil ukuran lubangnya. Itu kita kenal dulu mengenai pengayak. Kemudian pada metode pengayakan kita mau pakai pengayak ini untuk penentuan ukuran partikel. Ini gambarannya metode pengayakan. Ini pengayak yang kita pakai. Jadi kita susun pengayak ini berdasarkan ukuran meshnya. Mestinya yang paling bawah lubangnya yang paling kecil, atau berarti meshnya yang paling besar. Yang paling bawah meshnya yang paling besar, yang lebih ke atas ini ukuran meshnya berkurang, ukuran meshnya berkurang, ukurannya meshnya berkurang. Ukuran mesh berkurang artinya pengayaknya lubangnya lebih besar. Itu pengayak. Kemudian kita susun seperti itu, dan di sini mestinya ada pemegangnya, holdernya biar ketekan ke bawah sini. Ya. Kemudian pengayak ini kita taruh di suatu rotor yang nanti akan bergetar sesuai dengan setting kita. Ini rotornya yang diatur kecepatan getarnya dan lama dia bekerja. Itu rotornya. Jadi susunnya seperti ini. Atas sendiri mestinya adalah tutupnya, dan bawah sendiri adalah punch yang tidak ada lubangnya. Gambar ini skemanya seperti ini ya kalau skemanya. Tapi ini skemanya cuma ada 1, 2, 3, 4. Jadi cuma ada 3 pengayak plus 1 punch. Ya, tapi kalau ini banyak ya, cuma skemanya aja. Cara kerjanya bagaimana? Jadi campuran dari granul yang akan kita ukur, kita timbang dulu berapa berat totalnya, kemudian kita masukkan ke sini, gitu ya. Dimasukkan di sini semuanya di atas, kemudian mulai kita on-kan rotor vibrasinya. Maka rotornya akan bergetar atau akan menggetarkan dari semua pengayak ini, dan campuran granul itu akan terpisah sesuai dengan beratnya masing-masing. Jadi dia akan terpisah. Yang besar mestinya dia akan ketinggalan di atas, yang kecil akan turun, yang lebih kecil lagi akan turun, dan seterusnya sampai dia terbagi di dalam tingkatan masing-masing itu. Oke. Kemudian setelah selesai durasi pengayakannya, kita kumpulkan partikel atau granul yang ada di atas masing-masing pengayak sesuai dengan ukurannya masing-masing, dan kita timbang beratnya. Jadi kita timbang berat dari granul yang ada di atas sheathing, di atas pengayak ini, sehingga kita mendapatkan data berapakah berat dari granul yang ada di setiap pengayak. Mestinya di sini yang ada di atas ini, pengayak nomor 2 ini punya ukuran dari ukuran pengayak nomor 1 ke pengayak nomor 2. Jadi seperti kemarin kita buat distribusi pada rentang ukuran tertentu. Jadi rentang pertama, kemudian rentang kedua, kemudian rentang ketiga. Ya, kemudian di sini ada panca. Mestinya akan lebih bagus kalau lebih banyak, karena nanti rentangnya lebih pendek dan dia akan terbagi lebih pendek, sehingga yang paling atas kalau bisa semuanya lolos begitu ya. Kemudian yang paling kecil, yang paling bawah itu kalau bisa semuanya nggak lolos, sehingga nggak ada rentang dari 0 ke ukuran pertama, nggak ada, karena habis semua, harapannya seperti itu. Dan nggak ada juga yang dari ukuran terkecil ke punch, artinya nggak ada yang ukurannya 0 sampai punch, ya punch kan 0 ya, sampai dengan yang pengayak terbawah ini. Ya tadi nggak ada yang ukurannya dari pengayak teratas sampai dengan tak hingga, nggak ada. Nanti kalau ada, kita susah dalam menentukan titik tengah dari rentang tersebut. Ya. Kemudian apa data yang kita peroleh, yaitu dari rentang tersebut berapa beratnya, sehingga frekuensinya adalah berupa berat, bukan jumlah seperti Microsoft tadi, bukan, tapi berat, itu frekuensinya. Kemudian diameter yang kita hitung adalah diameter panjang juga, sama seperti yang tadi. Ini proyeksi juga seperti yang tadi ya, karena yang 3 dimensi dia harus melewati lubang yang 2 dimensi. Jadi tergantung dari proyeksinya dia itu ya. Cuma kelebihannya daripada yang metode Microsoft tadi, kalau metode Microsoft itu nggak ada getaran, sehingga posisinya adalah posisi yang paling
stabil itu proyeksinya seperti apa. Kalau ini proyeksinya tidak bisa yang paling stabil karena ini partikelnya bergerak, sehingga kalau dia berbentuk jarum maka walaupun dia diameternya bisa pendek bisa panjang kalau jarum dia bisa lolos, bisa juga dia tidak lolos, tergantung dari sievingnya itu ya. Jadi agak beda dengan yang metode mikroskopik itu. Sehingga dengan metode ini karena ada goncangan, maka kita sering menyebutnya dia sebagai diameter geometrik. Jadi kita bisa mengubah diameter aritmatik, yaitu panjang dengan frekuensi berat ini menjadi diameter geometrik. Ya, tidak kita bahas di sini bagaimana kalkulasinya, tapi itu hampir sama seperti yang distribusi kemarin, tabulasi data kemarin, tapi kita gambar kurva distribusinya sebagai kurva distribusi log normal. Kemarin sudah kita jelaskan mengenai kurva distribusi log normal itu seperti apa. Kemudian kita ubah menjadi kurva dengan sumbu Y-nya sumbu X-nya yaitu diameter. Kemudian sumbu Y-nya bukan distribusi tapi frekuensi atau banyaknya yang ada di bawah tiap diameter. Jadi kurvanya ke atas begitu ya, bukan kurva yang kayak gini, bukan. Itu nanti dari situ kita bisa menghitung diameter geometri. Kembali ke sini. Karena distribusinya adalah distribusi berat V, sehingga ya dLV, tapi ini enggak lazim ya distribusi yang atau diameter yang seperti ini kita ubah menjadi dVm. Jadi diameter wedge moment itu yang kita dapatkan datanya. Dan ini adalah beberapa sumber dari penyebab error atau kesalahan pada pengukuran dengan metode pengayakan ini. Yang pertama yaitu kadang kita memberikan jumlah granul yang terlalu banyak atau juga terlalu sedikit. Jadi loadingnya itu akan menentukan beberapa kesalahan, terutama kalau terlalu banyak itu ya. Kemudian lamanya ngayak dan kecepatan ngayaknya itu juga adalah sumber kesalahan pada pengukuran metode ini. Kemudian yang ketiga yaitu kekuatan granul. Jadi kalau granulnya tidak kuat atau rapuh, kita shake kayak gini, kita vibrasi kayak gini, nanti dia akan patah sehingga ukurannya menjadi bukan ukuran yang sebenarnya. Itu metode pengayakan. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode sedimentasi. Pada metode sedimentasi ini kita menggunakan prinsip yaitu hukum Stokes. Ya, ini adalah hukum Stokes. V yaitu kecepatan sedimentasi sama dengan H per T, yaitu tinggi atau jarak yang ditempuh oleh partikel yang jatuh. Jadi dalam tabung dia jatuh gitu ya, H dengan waktu T, sehingga itu adalah kecepatan dia jatuh. H per T atau V atau kecepatan sama dengan G kali D, D-nya adalah diameter Stokes kuadrat kali densitas dari S itu adalah solid, yaitu partikel yang kita cek densitasnya berapa. Kemudian densitas dari medium disperse atau medium tempat partikel itu jatuh, dibagi dengan 18 kali viskositas medium. Jadi dalam persamaan Stokes ini kita melihat bahwa kecepatan pengendapan, kecepatan jatuhnya partikel itu tergantung dari jelas pertama konstanta percepatan gravitasi G, semakin besar semakin cepat juga dia mengendap. Kemudian yang kedua tergantung dari diameternya, semakin besar diameternya semakin cepat dia mengendap. Kemudian yang ketiga tergantung juga dari selisih densitas partikel dan densitas medium disperse ya. Semakin besar densitas partikel semakin cepat mengendap. Semakin besar densitas medium disperse, maka dia semakin lama mengendap. Kemudian yang terakhir tergantung dari viskositas medium. Semakin viscous mediumnya, maka dia akan semakin lama mengendapnya. Jadi itu adalah hukum Stokes yang menjelaskan tentang kecepatan sedimentasi yang dipakai prinsipnya untuk penentuan diameter dengan metode sedimentasi. Pengembangan dari metode sedimentasi seperti yang saya singgung di atas yaitu metode ultrasentrifugasi. Jadi itu artinya adalah sedimentasi yang dipercepat dengan menggunakan peningkatan G
peningkatan konstanta kecepatan gravitasi dengan adanya sedimentasi yang sangat tinggi, yaitu peningkatan dengan sentrifugasi atau kecepatan yang sangat tinggi, kecepatan putar yang sangat tinggi sehingga G-nya menjadi bisa 10G, 100G atau bahkan bisa 10.000 G. Pada penentuan metode sedimentasi ini ada persyaratannya supaya pengukurannya valid. Yang pertama yaitu bahwa partikel itu tidak boleh terflokulasi. Jadi partikel yang terflokulasi itu apa? Partikel yang terflokulasi yaitu kita gambarkan di sini ya. Partikel terflokulasi itu adalah partikelnya bergabung. Jadi kalau sampelnya seperti ini namanya adalah partikelnya terdeflokulasi. Masih ingat di kuliah farmastika, maka dia akan menjatuh secara individu. Ini ada 4 partikel. Kemudian kalau dia bergabung, nanti dia akan mengalami deflokulasi. Ini partikelnya bergabung seperti ini misalnya ya. Bergabung seperti ini, 4 tetap 4, tapi dia akan jatuh bersama-sama. Ini 1 unit dia akan jatuh bersama-sama karena dia menjadi 1 unit disperse, 1 unit fase internal atau fase disperse. Kalau ini tadi kalau misalnya ada tambahan ya, tambah partikelnya ada 6. Nah, kalau ini dia akan jatuh sendiri-sendiri. Ini akan jatuh sendiri, ini akan jatuh sendiri, ini yang kecil pun juga akan jatuh sendiri dengan kecepatan yang lebih lambat. Kalau ini jatuh bersama-sama sebagai satu kesatuan partikel, satu kesatuan fase internal. Ini sendiri-sendiri sehingga kalau dia seperti ini, padahal yang akan kita cari adalah ukuran partikel yang terpisah-pisah. Ini ukurannya berapa, ini ukurannya berapa gitu ya. Kita nggak bisa mendapatkan data itu karena dia akan jatuh bersama-sama dengan lebih cepat. Itu adalah persyaratan yang pertama. Kemudian persyaratan yang kedua adalah ketika partikel ini jatuh, maka di sekitar partikel itu di sini ya, itu ada aliran. Di sini juga ya ada aliran. Jadi kalau ini jatuh, partikelnya ke bawah, otomatis ada gerakan relatif terhadap partikel itu, yaitu mediumnya seperti dia bergerak ke atas, relatif terhadap partikel, relatif ya. Nah, gerakan medium itu pada pengujian ini harus laminer. Jadi gerakan medium di sekitar partikel yang jatuh itu harus laminer, tidak boleh gerakannya turbulen. Jadi kalau terjadi turbulensi di sekitar partikel yang bergerak itu seperti ini misalnya turbulen ya, maka pengukurannya menjadi bias atau tidak valid. Begitu ya. Bagaimana biar gerakannya partikel itu menyebabkan gerakan medium yang laminer, enggak turbulen, maka partikelnya tidak boleh terlalu besar. Jadi penentuan partikel yang terlalu besar dengan metode sedimentasi itu tidak valid karena gerakan medium di sekitar partikel itu bisa menjadi turbulen. Berapa besarnya? Maka besarnya itu bisa kita hitung dengan menggunakan parameter, yaitu suatu gerakan yang laminar itu ditunjukkan dengan parameter yang disebut dengan Reynolds number. Semakin besar Reynolds number, maka artinya gerakannya semakin turbulen ya. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan Reynolds untuk memprediksi besaran maksimal dari ukuran yang bisa kita hitung dengan metode sedimentasi. Ini Reynolds number ya, atau persamaan Reynolds. Persamaan Reynolds seperti ini, RE adalah Reynolds number-nya. Reynolds number tergantung dari jenis pertama viskositas medium disperse, tergantung dari densitasnya si partikel yang kita hitung, tergantung dari ini adalah diameter Stokesnya, kemudian tergantung juga dari kecepatannya ini ya, kecepatan dari jatuhnya partikel itu. Oke ya. Jadi dari persamaan Reynolds itu kita bisa susun ya, karena di sini ada V kecepatan, maka V kita boleh di sini ya, V sama dengan Reynolds number kali viskositas medium disperse dibagi dengan diameter Stokes kali densitas dari partikel yang kita ukur. Kita balik lagi ke V dari persamaan Reynolds itu sama dengan V
dari persamaan stok. Ya, ini sama-sama V. Dari dua persamaan ini, ya, ini kita bisa rearrangement, kita atur gitu ya. Kita kalikan ke sana, berarti D stok kuadrat, kemudian kali densitas D itu bukan densitas, D itu adalah diameter stok kali diameter stok kuadrat, berarti diameter stok pangkat 3. Kemudian densitas dari medium disperse juga kita kalikan ke sini, kita taruh ke sini, maka nanti kita dapat parameter kita kalikan ke sana ya. Kemudian dapat parameter, maksudnya di sini ada densitas medium disperse kali densitas partikel yang kita ukur, ya. Kemudian kurangi densitas medium disperse kuadrat, begitu ya. Kemudian Reynolds number-nya kita kalikan ke sini ke bawah dengan viskositasnya medium disperse, sehingga ini juga ada viskositas medium disperse kuadrat nanti ya di sini. Kemudian kita balik di stoknya di sini kita taruh sendirian. Di stoknya sama dengan ini ya, ini kali ini di sini ya, dibagi ini kali bagian atas ini ya, G kali densitas medium disperse kali densitas fase internal dikurangi densitas medium disperse, gitu ya. Kalau kita punya data G konstan ini ya, kita udah punya data mengenai densitas partikel kita punya data densitas dari cairan medium disperse kita, kemudian kita punya data viskositas medium disperse kita, maka dengan memasukkan nilai Re 0,2 kita mendapatkan diameter Stokes pangkat 3 maksimum yang menghasilkan gerakan laminer. D Stokes maksimum yang menghasilkan Re 0,2, artinya Re-nya laminer. Semakin kecil di sini, maka semakin kecil Re-nya. Jadi kalau tadi kita isi 0,2 ya, sekarang menjadi di bawah 0,2. Artinya densitasnya itu masuk pada diameter stok yang boleh kita ukur dengan metode sedimentasi. Ya, jadi dengan rearrangement ini kita bisa menghitung D stok maksimal yang diperbolehkan dengan memasukkan angka Re 0,2 sebagai batasnya dan data-data yang lainnya dari sistem yang kita pakai. Itu adalah persyaratan dari metode sedimentasi supaya terpenuhi. Dan mestinya persyaratan berikutnya yaitu medium disperse-nya itu jangan sampai melarutkan partikel yang kita ukur. Enggak kita tulis di sini ya, tapi ya. Kemudian berkaitan dengan yang nomor 1, tadi kalau yang nomor 2 itu kaitannya dengan berapa ukuran maksimal yang diizinkan. Yang nomor 1 itu berkaitan dengan metodenya uji ini sering kita menambahkan anti-flocculating agent, jadi senyawa yang mencegah terjadinya flokulasi supaya dia tidak bergabung, gitu. Bagaimana step pengukurannya? Jadi bisa kita lihat dari sini. Pertama kita masukkan, kita tata, ini alatnya namanya ya, Andreasen apparatus. Alatnya kita tata seperti ini. Kita bekerja mulai dengan kondisi penuh. Jadi ini adalah penuh, sampelnya penuh. Ini kondisi awalnya. Kita setting juga pipetnya. Jadi sedimentation apparatus metode Andreasen ini kita lengkapi dengan pipet. Jadi alatnya chamber yang dilengkapi dengan pipet. Tingginya pipet sekitar 20 cm. Ya. Pertama, chambernya kita isi dengan sampel kita. Kalau sampelnya bukan suspensi tapi sampelnya padatan, maka padatannya itu kita suspensikan. Ya, disinilah kita kadang perlu menambahkan antikoagulan supaya tidak terjadi agregasi atau koagulasi dari partikel, biar partikelnya tetap sendiri-sendiri. Kemudian kita buat encer gitu ya, supaya nanti lebih valid datanya. Kemudian kita masukkan dalam alat ini, kita gojok. Ya, jadi setelah kita set, kita masukkan sampelnya, kita gojok supaya terjadi homogenisasi dari suspensi ini. Kemudian kita biarkan dan waktunya mulai kita hitung. Begitu kita taruh, kita biarkan waktunya kita mulai hitung, kita tunggu sampai rentang waktu yang pertama, misalnya rentang waktu yang pertama adalah 10 menit.
selama 10 menit itu terjadi sedimentasi diawali dengan partikel-partikel yang besar. Kemudian kita pipet, kita sedot 10 ml misalnya ya, kita tarik 10 ml, kemudian kita sampel yang kita sedot tadi kita keluarkan lewat sini, kita tampung dalam wadah, kita keringkan, kita oven, nanti kita timbang. Itu sedotan pertama, sampel yang pertama yang ukurannya paling besar. Kemudian kita tunggu lagi 10 menit, kemudian mestinya akan turun di sini ya, akan turun. Tadi ketinggiannya misalnya 20 cm, ketinggian pertama dia akan turun. Data yang pertama kita peroleh yaitu selama 10 menit turun 20 cm. 20 cm selama 10 menit. Itu adalah data V yang pertama. Kemudian kita masukkan dalam persamaan stok. Berapa ini? Hanya adalah 20. T-nya yaitu 10. Kita masukkan G-nya, kita masukkan densitas sampel kita masukkan densitas medium disperse, kita tentukan dengan piknometer, itu kerja yang lainnya. Kemudian kita tentukan viskositas medium, itu kerja dengan viskometer, metode yang kerja yang lainnya. Jadi kita 3 kerja di sini ya. Kita tentukan dulu densitas partikel, kita tentukan dulu. Kemudian kita tentukan juga densitas medium disperse dengan piknometer. Densitas ini juga dengan piknometer atau dengan alat yang lainnya. Kemudian viskositasnya ini dengan viskometer. Setelah kita buat suspensi, begitu ya. Itu kerja yang lainnya. Kemudian D-stoknya bisa kita dapatkan. Jadi itu adalah yang D-stoknya ukurannya di bawah ini ukurannya itu banyaknya berapa dari hasil penimbangan itu. Itu sampel yang pertama. Oke, kita bicara mengenai koleksi sampel dulu ya. Prosesnya kita belakangan. Kemudian kita ulang lagi sampel yang kedua. Jadi tingginya mestinya dia turun, yang tadi 10 cm katakanlah menjadi 18 cm. Ini turun ya. Start awalnya ketinggiannya adalah 18 cm. Kemudian berapa lama nunggunya? Lama nunggunya yaitu 20 menit. Tadi dari pertama 10 menit sekarang menjadi 20 menit. Jadi data yang kedua itu, jadi setelah 20 menit kita sedot, kita mendapatkan sampel yang kedua. Sampel yang kedua itu adalah data di mana hanya tingginya adalah 18 cm dan T-nya waktunya adalah 20 menit. Sama seperti tadi, kita masukkan dalam persamaan stok. Untuk H dan T tersebut, berapa D stoknya. Gitu ya. Sehingga nanti kita ulang-ulang step ini sampai habis gitu ya. Kita akan mendapatkan berapa data, misalnya sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, dan seterusnya, tergantung volumenya berapa. Kemudian setiap sampel itu kita hitung D stoknya. Kita hitung D stoknya dengan persamaan stok menggunakan data H dan T yang berbeda-beda setiap sampel. H dan T yang berbeda-beda setiap sampel. Kemudian kalau densitasnya dan viskositasnya sama. Jadi yang berbeda-beda adalah H dan T nya berbeda-beda, tapi yang lainnya ini sama akan menghasilkan D stok yang berbeda-beda. Itu data yang pertama. Kemudian data berikutnya yaitu kita tadi setiap sampel kita keringkan, kemudian kita timbang, kita saring dan kita timbang. Atau bisa pakai metode yang lainnya, kalau itu adalah suatu chemical bisa kita analisis secara kimia berapa kadar zat aktif yang ada di setiap sampel tersebut. Ya, bisa kita timbang, bisa pakai metode yang lainnya, chemical analysis ya. Itu nanti besaran hasil penimbangan itu menjadi frekuensinya atau distribusi frekuensinya. Jadi distribusi frekuensinya yaitu berupa berat, Wave frekuensi. Kemudian diameternya yaitu diameter Stokes, dan nanti kurvanya yaitu ini kurva berat. Ini diameter, kemudian di sini adalah jumlah dari setiap berat tersebut. Tapi sekali lagi ini setiap frekuensi itu nanti datanya yaitu data
yang beratnya di bawah, yang diameternya di bawah diameter stok setiap sampel. Jadi nanti kita mendapatkan data dari S1 itu, datanya yaitu yang mempunyai yang punya diameter dari desktop hasil hitungan ke bawah dari sampel pertama itu berapa. Kemudian yang kedua yaitu yang mempunyai diameter stok dari hitungan itu ke bawah. Maksudnya ke bawah itu yang diameternya dari yang 0 sampai dengan hitungan yang sampel kedua itu berapa berapa frekuensinya, hasil beratnya berapa. Yang ketiga yang diameter stok hitungan ketiga ke bawah itu berapa. Pastinya yang S1, S2, S3 itu nanti akan mengecil. Kemudian kita bisa melakukan pengurangan untuk setiap rentang yang kita susun. Ya, itu metodenya kita mendapatkan diameter stok dengan frekuensi sebagai distribusinya. Ya. Dan harus ada kalkulasi seperti yang saya terangkan tadi. Diameter stok itu nanti sampel hasil hitungan yang pertama itu yang diameternya segitu ke bawah itu berapa frekuensinya, begitu. Itu metode yang sedimentasi. Kemudian metode berikutnya, jadi kalau metode sedimentasi ini sampelnya yaitu bisa langsung suspensi. Kalau dia padatan kita suspensikan dulu. Sama seperti halnya metode yang mikroskopik tadi ya, mikroskopik tadi ini juga suspensi. Kalau dia serbuk ya kita suspensikan terlebih dahulu. Dan kita memilih medium untuk mensuspensikan yang tidak merusak sampel, tidak melarutkan granul, tidak melarutkan sampel. Sedangkan kalau ini metode pengayakan harus kering ya, ini pengayakan kering yang kita contohkan. Ada pengembangannya yang pengayakan basah ya, tapi itu kayaknya enggak kita bahas di sini, dan itu juga jarang di USB ya, yang di USB masih ada yang metode pengayakan kering. Kemudian metode berikutnya yaitu metode counter. Jadi kalau yang sebelumnya itu frekuensinya yaitu sebelumnya itu yang sedimentasi maupun yang pengayakan itu frekuensinya adalah berupa berat, sedangkan yang mikroskopik frekuensinya yaitu berupa jumlah. Kembali yang counter juga berupa jumlah frekuensinya ya. Bagaimana prinsip metode ini? Jadi ini adalah alatnya, ini adalah sampelnya kita suspensikan juga, atau sudah langsung sampelnya berupa suspensi. Kemudian dalam peralatan itu sampelnya ada di sini. Sampelnya itu nanti akan menjadi medium yang menghantarkan listrik, menghantarkan elektron dari katoda ke anoda. Gitu ya, sehingga medium disperse yang dipakai pada metode ini counter hanya medium disperse yang bersifat sebagai konduktor listrik, air gitu misalnya ya. Sehingga sampel yang tidak larut dalam air. Kalau dia larut di air nanti kacau di sini ya, karena ukurannya jadi berubah. Kalau kita pakai kemudian medium disperse yang minyak yang nggak melarutkan sampel tersebut juga kacau, karena nanti tidak bisa menghantarkan arus atau elektron dari katoda ke anoda ini. Kalau elektronnya berarti dari anoda ke katoda, gitu ya. Kemudian adanya lubang di sini nanti menyebabkan terjadi koneksi antara listrik yang ada, koneksi antara katoda dengan anoda dengan penghubung konduktor medium disperse kita. Oke ya. Kemudian kalau ada partikulat yang nyangkut di dalam ini, bukan nyangkut sih ya, menghambat dari lubang ini, maka nanti akan terjadi peningkatan resistensi dari elektron. Penurunan resistensi itu, penurunan hambatan itu sama dengan peningkatan hambatan hambatannya meningkat karena penghalang ini, atau arusnya turun. Dengan kata lain arusnya turun. Yang nanti data resistance atau hambatan itu R itu direkod oleh alat di sini. Semakin besar ukuran partikel yang menghambat atau yang masuk di bagian orifice ini, semakin besar ukurannya, maka resistensinya semakin tinggi yang terekod di sini. Ya. Jadi nanti setiap kali ada partikel yang masuk ke sini akan terjadi resistor. Resistor yang pertama yaitu resistor
nomor partikel. Oh, ini nomor partikel pertama masuk. Nomor partikel pertama itu memberikan resistensi berapa? Terregister di sini ya. Partikel pertama resistensinya sekian ohm. Partikel kedua resistensinya sekian ohm. Partikel ketiga resistensinya sekian ohm dan seterusnya. Jadi dari data itu nanti dari besarnya resistensi berapa ohm itu kita ubah menjadi ukuran. Ya, setelah ada kalibrasi. Oh, kalau sekian mikron itu resistensinya sekian ohm. Kalau misalnya 1 mikron katakanlah 2 ohm. Kemudian kalau 5 mikron dia lebih tinggi, akan menjadi 5 ohm gitu misalnya. Kemudian ini sampelnya berapa ohm, maka dia berapa mikron. Jadi konversinya seperti itu. Dan distribusinya yaitu mestinya number jumlah partikel yang terregister berapa. Sehingga nanti yang kita dapat di sini yaitu N frekuensinya ya, number. Sedangkan jenis diameternya yaitu diameter volume. Kenapa diameter volume? Karena tadi besarnya resistance itu tergantung dari volume yang menutupi di sini, yang menutupi orifice, volume yang masuk ke orifice, volume partikel yang masuk ke orifice. Sehingga datanya yaitu data dVn, diameter volume dengan frekuensi distribusi jumlah atau number. Itu metode counter. Syaratnya tadi apa? 1, medium disperse-nya harus medium disperse yang bersifat mengantarkan arus listrik, misalnya air. 2, sampelnya berarti nggak boleh larut di dalam air, karena kalau sampelnya larut dalam air nanti jadi kacau ukurannya. Jadi ini adalah untuk sampel yang nggak larut air, karena air kita pilih sebagai medium disperse yang bisa mengantarkan elektron. Itu metode counter